Pada edisi ini, kami akan mengajak kalian semua untuk menguji beberapa hal yang terjadi sekarang ini. Seperti yang sudah kami ungkapkan di edisi ke-1, menit ke-3, detik ke-9, bahwa teknologi Nusantara sudah sangat maju. Teknologi ramah lingkungan diterapkan untuk memakmurkan makhluk hidup di bumi. Semua teknologi tersebut menggunakan gelombang frekuensi, gelombang elektromagnetik, yang tersedia secara gratis di alam semesta termasuk bumi. Sangat disayangkan, sekarang ini rakyat Nusantara tidak mempergunakan teknologi peradaban maju Nusantara tersebut, untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kami selalu menggunakan gelombang frekuensi 432 Hz dan 741 Hz dalam semua tayangan kami. Kalian semua mendapatkan pengetahuan, mendapatkan kebenaran sejarah, dan tanpa sadar gelombang elektromagnetik dari channel ini mengaktifkan tubuh kalian, untuk membentuk frekuensi kekebalan tubuh, dan menetralisir frekuensi-frekuensi yang tidak berguna untuk tubuh kalian. COVID-19 adalah virus yang menyebar melalui frekuensi yang akan diurai dengan frekuensi 741 Hz, dan dinetralkan oleh frekuensi 432 Hz. Tubuh kita mengandung gelombang elektromagnetik, yang dalam istilah awam adalah listrik dengan tegangan sesuai dengan situasi pikiran, kondisi tubuh, dan lingkungan. Non-state actor memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan pertama kali oleh Nabi Idris alaihi salam ini. Mereka melakukan riset dan menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Sejak dulu, mereka menyimpan dan tidak mau memberikan informasi-informasi ini kepada masyarakat luas. Mereka merubah apa yang tersedia secara gratis di alam semesta menjadi berbayar. Listrik, air, kesehatan, bahkan oksigen pun, semua harus bayar. Karena ketidaktahuan kalian dan sikap skeptis kalian dan kami dahulu, dengan mudah, kami dan kalian ikut aturan yang ditetapkan oleh mereka. Kami ungkapkan penemuan yang seharusnya bisa mengumpulkan energi listrik dari alam semesta, dan mendistribusikan ke semua lapisan masyarakat secara wireless atau tanpa kabel. Pastinya dengan biaya sangat murah, tidak banyak investasi yang harus ditanam, untuk rakyat pun bisa gratis. Tahun 1880, Nikola Tesla mulai mengetahui bahwa listrik bisa diambil secara gratis dari atmosfer bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Tahun 1885, Tesla bekerja untuk Thomas Alva Edison dan berhasil mendesain ulang generator direct current buatan Edison. Tetapi Edison menolak membayar apa yang sudah dijanjikan, dan kemudian Tesla mengundurkan diri dari perusahaan Thomas Alva Edison. Tahun 1890, Nikola mengembangkan penerangan listrik tanpa melalui kabel, dan listrik kemudian didistribusikan tanpa melalui kabel ke semua rumah penduduk. Dia memulai percobaannya di Colorado Springs, Amerika Serikat. Tahun 1893, Tesla mulai membangun Wardenclyffe Tower, sebuah menara pemancar tenaga listrik bolak-balik atau AC, alternating current, tegangan tinggi, dan sekaligus sebagai menara pemancar sinyal telekomunikasi antar benua tanpa kabel. Non-state actor mencegah proyek ini untuk berhasil. Saat itu, penggunaan tenaga listrik berbayar sudah dikuasai oleh non-state actor, dengan menggunakan arus listrik searah, atau DC, direct current. Dengan arus DC, tegangan listrik ke rumah-rumah harus disalurkan melalui kabel dan bisa dijual. Padahal seperti kalian tahu, setelah sampai di rumah kalian, arus itu diubah lagi menjadi arus listrik AC dengan frekuensi 50 Hz. Kalian jangan khawatir, semua rancangan dan catatan Nikola Tesla di proyek Wardenclyffe Tower sudah dimiliki oleh organisasi Nusantara, dan pada saatnya nanti akan diterapkan di bumi Nusantara, sehingga kami dan kalian semua akan menikmati listrik secara gratis. Kami akan memberikan lagi contoh teknologi frekuensi yang sudah diterapkan di bumi, dengan tujuan untuk mengontrol semua makhluk di bumi. Tahun 1993, sekelompok ilmuwan memulai membangun fasilitas untuk pemanfaatan frekuensi. Fasilitas ini dinamakan High Frequency Active Auroral Research Program atau disingkat HAARP, atau dalam bahasa umum adalah Program Penelitian Pemanfaatan Frekuensi Tinggi di Atmosfer Bumi. Fasilitas riset ini dibangun di Alaska, Amerika Serikat. Tahun 2007, fasilitas riset ini beroperasi secara penuh.
Para ilmuwan tersebut dalam jumpa pers dan penyataan tertulis menegaskan bahwa fasilitas ini hanya digunakan merekayasa cuaca, guna membantu para petani untuk memperoleh hasil pertanian lebih besar. Yang patut kalian lihat dan garis bawahi adalah, kemampuan fasilitas ini menggunakan frekuensi untuk merekayasa cuaca, dan semua hal yang mempunyai hubungan dengan frekuensi. Tubuh kita mempunyai frekuensi yang bekerja berdasarkan mekanisme tubuh yang sudah sangat sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bila mampu merekayasa cuaca, berarti juga mampu merekayasa frekuensi yang ada di dalam tubuh manusia. Coba lihat apa yang dilakukan Dubai, Uni Emirat Arab beberapa hari yang lalu, untuk mengurangi hawa panas di negara tersebut. Mereka menggunakan frekuensi untuk menciptakan hujan. Frekuensi tersebut menciptakan muatan listrik dan melepaskannya di awan untuk mendorong awan menggumpal dan mengakibatkan hujan. 2 tahun ke depan ini akan menjadi bisnis miliaran dolar dan sekaligus menjadi alat untuk memaksa negara-negara yang tidak mau mengikuti mereka. Kalian coba mencari data-data kondisi iklim di China. Banyak berita-berita yang berusaha ditutup oleh pejabat negara China mengenai situasi terkini negara tersebut. Mereka mengalami hujan lebat terus-menerus yang mengakibatkan banjir di mana-mana. Mereka mengalami badai pasir, dan masih banyak bencana-bencana lain yang terjadi di China dan berusaha untuk ditutup. Kondisi tersebut adalah kondisi alam yang diciptakan oleh teknologi yang dibuat manusia, bukan merupakan siklus alam semesta. Sekarang, kami akan sajikan data-data mengenai wabah yang terjadi di bumi sejak 1 Masehi. Kami akan fokus hanya pada wabah yang diciptakan non-state actor, dan mengakibatkan berubahnya kondisi ekonomi dan politik negara-negara di dunia. Tahun 444 Masehi, terjadi wabah Cyprian di Inggris. Wabah ini menyebabkan diare, muntah-muntah, demam dan radang tenggorokan. Saat itu Inggris sedang berperang melawan kerajaan Skotlandia. Wabah ini mengakibatkan Inggris harus mencari bantuan ke Foderati atau kalian kenal sebagai suku barbar Saxon Jerman. Dengan bantuan mereka, Inggris memenangkan pertempuran tetapi kemudian Saksonlah yang menguasai Inggris. Tahun 541 Masehi, terjadi wabah Justinian di Mediterania. Wabah ini menyebar dari Palestina sampai ke Kaisaran Bizantium dan kemudian seluruh Mediterania. Wabah ini mengakibatkan rencana Kaisar Justinianus untuk menyatukan Romawi Timur dan Romawi Barat menjadi batal, menghancurkan perekonomian Kekaisaran Bizantium, menciptakan situasi apokaliptik yang mendorong penyebaran agama Kristen Ortodoks dengan sangat cepat. Tahun 1350 Masehi, terjadi wabah Black Death di Eropa. Wabah ini berawal dari Sisilia tahun 1347 Masehi, dan dengan cepat menyebar ke seluruh daratan Eropa melalui pelabuhan Messina. Wabah ini menyebabkan sepertiga populasi dunia meninggal. Wabah ini mengakibatkan Inggris dan Perancis lumpuh. Perdagangan rempah-rempah saudagar Nusantara di benua Eropa terhenti, mengubah keadaan ekonomi dan demografi yang berakibat sistem feodalisme di Inggris runtuh. Tahun 1817 sampai 1923, terjadi wabah kolera di seluruh dunia. Wabah ini mulai di Jessore, India, yang saat itu dikuasai Inggris dan menyebar sampai ke Eropa. Sejak non-state actor mendeklarasikan VOC bangkrut di tahun 1799, mereka memindahkan operasinya ke Afrika Selatan. Pemindahan operasi ini karena mereka tahu bahwa daerah tersebut kaya akan emas dan berlian. Sekarang dikenal dengan nama Durban, salah satu penghasil berlian terbaik di dunia. Wilayah ini dikuasai non-state actor, yang tetap menggunakan nama kerajaan Belanda untuk melakukan ekspansi. Wabah ini memicu terbentuknya negara bebas Orange di Afrika Selatan pada tahun 1854. Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui keberadaan negara bebas Orange pada tahun 1871. Memicu kemerdekaan India dari Inggris, sehingga mempermudah non-state actor masuk ke India melalui Hafkin Institute Mumbai. Waldemar Mordecai Wolf Hafkin adalah ahli bakteriologi Yahudi Rusia yang pertama kali membuat vaksin kolera, setelah dia berimigrasi dari Rusia ke Perancis dan bekerja di Institut Pasteur Paris. Melalui harian Jewish Chronicle, dia kenal cukup dekat dengan Theodor Herzl Yahudi Hongaria, yang saat itu bekerja sebagai jurnalisnya. Memicu terbentuknya MCGM, Municipal Corporation of Greater Mumbai. Ini kota mandiri yang memiliki pemerintahan sendiri terpisah dari negara India.
Sama seperti City of London Corporation di Inggris dan negara bebas Orange, kekuatan perekonomian dunia sejak itu mulai dikontrol oleh non-state actor. Tahun 2019 bulan November, pandemi coronavirus mulai menjangkiti semua penduduk bumi, merubah semua tatanan kehidupan kami dan kalian semua. Tahun 1995 di Amerika, non-state actor juga menciptakan doktrin, bekerja adalah sesuatu yang Anda lakukan, bukan tempat yang Anda kunjungi. 15 tahun kemudian, di bulan November tahun 2010, pemerintah federal Amerika Serikat meloloskan Undang-Undang Telework Enhancement Act of 2010, yang kemudian ditandatangani pada tanggal 9 Desember tahun 2010. Undang-undang ini dalam bahasa Indonesia adalah Undang-Undang untuk Bekerja dari Rumah, istilah kerennya WFH, Work from Home. Tahun 1996, Sergey Brin Rusia Amerika, mulai membuat software situs pencarian Google yang diinisiasi oleh kelompok Universitas Stanford Amerika. Tahun 1998, Google Inc. didirikan. Tahun 1999, Google merekrut Marissa Mayer untuk mempercantik mesin pencarian Google dan menambahkan Google AdWords, media iklan pertama Google. Tahun 2011 atau 1 tahun setelah Undang-Undang Telework Enhancement Act diundangkan di Amerika, AdWords menghasilkan 96% pendapatan Google sebesar $37,905 miliar. Tahun 2020, pendapatan Google yang dilaporkan ke bursa saham melalui induk usahanya Alphabet Inc. sebesar $182,527 miliar, naik 481,5% dalam 9 tahun. Itu masih dari satu perusahaan mereka. Masih ada 34 perusahaan teknologi lain milik mereka yang diuntungkan dengan situasi saat ini. Tahun 2021 ini dengan semua orang di bumi beraktivitas dari rumah, pakai Zoom meeting dan lainnya, bekerja, sekolah, dan apapun dilakukan secara daring atau online. Berapa kira-kira penghasilan mereka ya? Ini untuk pembelajaran kalian, bahwa semua hal belum tentu seperti yang terlihat di depan mata. Semua ilmu pengetahuan dan teknologi itu saling terkait, dan semua itu kembali terkait dengan bagaimana cara menguasai harta amanah bumi secara utuh, dan mengontrol kehidupan kalian semua, dengan merubah dan menghilangkan beberapa sejarah dunia yang tidak menguntungkan untuk non-state actor.